Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Harbi Adin, NPM 22411189 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengenalan tentang saluran pemasaran terpadu. Saluran pemasaran terpadu mengacu pada pendekatan strategis untuk menyatukan semua elemen pemasaran ke dalam suatu strategi yang terkoordinasi. Hal ini termasuk penggabungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tujuan pemasaran dalam suatu perusahaan. Manfaat dan tujuan saluran pemasaran terpadu. Yang pertama, penyatuan komunikasi. Saluran pemasaran terpadu memungkinkan pesanan pemasaran disampaikan secara konsisten pada pelanggan, memaksimalkan dampak dan efektif komunikasi. Yang kedua, peningkatan kinerja. Dengan menyatukan saluran pemasaran, perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih efisien. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan pasar. Saluran pemasaran terpadu memungkinkan pemasaran untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan mengambil keputusan yang lebih tepat di waktu. Selanjutnya, tahapan merancang saluran pemasaran. Yang pertama, analisis situasi. Tahap awal dalam merancang saluran pemasaran terpadu melibatkan menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang kedua, perancangan strategis. Merumuskan tujuan dan rencana yang lebih jelas untuk mengintegrasikan seluruh pemasaran dalam rangka mencapai keunggulan bersaing. Yang ketiga, implementasi dan pengendalian. Menjalankan rencana yang telah dirumuskan serta melakukan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan yang sukses. Selanjutnya, faktor-faktor dalam merancang saluran pemasaran terpadu. Yang pertama, penyesuaian pasar. Saluran pemasaran harus disesuaikan dengan referensi, perilaku, dan kebutuhan pasar yang disasarkan. Yang kedua, kerjasama dan kemitraan. Memperhitungkan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha lain yang mendukung tercapainya tujuan pemasaran. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi dan kecanggihan sistem informasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas saluran pemasaran. Selanjutnya, strategi pengelolaan saluran pemasaran terpadu. Yang pertama, pengelolaan kualitas hubungan. Membangun dan merawat hubungan yang baik dengan pihak-pihak saluran dalam saluran pemasaran seperti distributor, agen, dan pengecer. Yang kedua, optimasi distribusi. Menetapkan strategi distribusi yang tepat untuk memastikan produk tersedia di lokasi yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, pengelolaan stok. Mengatur stok barang dengan tepat guna memenuhi permintaan pelanggan tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit investasi. Selanjutnya, evaluasi dan pengukuran kinerja saluran pemasaran terpadu. Yang pertama, metrik kinerja. Mengukur penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi efektivitas saluran pemasaran. Yang kedua, analisis ROI. Menganalisis tingkat pengembalian investasi dari kegiatan pemasaran untuk menilai keberhasilan strategi. Yang ketiga, umpan balik konsumen. Mengumpulkan umpan balik dari konsumen dan memperhatikan respon mereka terhadap kegiatan pemasaran. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan saluran pemasaran terpadu. Yang pertama, koordinasi antara saluran. Mengkoordinasikan semua saluran pemasaran agar pesan dan tindakan yang dilakukan konsisten di setiap saluran. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Menghadapi perubahan perilaku konsumen dan tren pasar yang dapat menuntut penyesuaian saluran pemasaran. Yang ketiga, teknologi dan sistem informasi. Menerapkan dan mengelola teknologi untuk mendukung saluran pemasaran terpadu secara efektif. Selanjutnya, contoh implementasi saluran pemasaran terpadu yang sukses. Yang pertama, sinergi antara saluran. Perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran online dan offline untuk menciptakan pengalaman yang konsisten bagi pelanggan. Yang kedua, menyampaikan pesan terpadu.
Pesan pemasaran disampaikan melalui berbagai saluran dengan konsisten dan koherensi yang tinggi. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, penekanan pada koordinasi. Koordinasi yang baik antara saluran pemasaran memiliki dampak besar terhadap keberhasilan pemasaran terpadu. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Perusahaan perlu terus menerapkan inovasi dalam merancang dan mengelola saluran pemasaran untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Yang ketiga, penilaian terus-menerus. Selalu melakukan evaluasi dan penilaian kinerja untuk terus meningkatkan efektivitas saluran pemasaran terpadu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi pengenalan tentang saluran pemasaran terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.